Karena dari awal kita masuk aja tuh, aku masuk ke situ udah ngerasa nggak enak. Gitu. Takutnya nih, kalau aku kan biasanya kalau misalkan aku ngerasa nggak enak gitu, itu sukanya emang mereka ternyata pakai penglaris. Dia nggak pakai yang bukan yang kayak kunti gitu ya, pakai putih gitu bukan, pakai baju biasa, kayak baju biasa, cuman kotor. Nah, untuk mukanya tuh nggak kelihatan karena gelap kan, mukanya nggak kelihatan. Tapi tuh kayak aku ngeliat kayak ada cairan-cairan netes gitu loh dari sini kayak terus gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah ngeklik video ini. Seperti biasanya, tetap di jendela malam. Awas, jangan dibuka. Awas, jangan dibuka. Kali ini bidang tamuku adalah salah satu food blogger yang sering aku tonton di Instagram. Makasih banget loh. Itu keren kamu di situ. Makasih. Wih, itu dari kapan kamu? Jadi Kalau food blogger sebenarnya belum lama sih, baru kayak 2 tahunan ini lah. 2 tahunan. Iya. Udah sebanyak itu followermu? Belum banyak gitu. Gitu. Namanya Vanin. Nah, ini Instagramnya nih. Nih kalau gitu. Di sini tuh Vanin mau menceritakan tentang tetap di temanya di food blogger, kejadian-kejadian mistis yang berhubungan dengan di kerjaanmu di food blogger. Mungkin dimulai dari yang pas waktu kamu cerita tadi itu, kamu suka masuk di warung makan yang kamunya sendiri ngerasa nggak enak, terus sampai kamu butuh validasi saudaramu itu gimana ceritanya? Jadi tuh sebenarnya tuh warung makan bakso biasa. Oke, bakso Di daerah Serpong. daerah Serpong. Nah, Oke. daerah Serpong. Pas datang itu dikasih tau temen kan, di situ enak, rame gitu kan. Datanglah ke situ nyoba. Tadinya tuh emang mau sekalian syuting gitu kan, karena kan maksudnya kita datang kan pengen sekalian nyobain, sekalian syuting gitu kan. Karena katanya rame. Pas datang itu di parkiran tuh udah ngerasa kok hawanya nggak enak nih kayak gitu. Terus pas tetap dipaksain nih masuk. Pas kita datang masuk ke situ, pas pesan emang rame, banyak banget yang makan di situ. Tapi kok maksudnya setiap di situ tuh kayak ngerasanya kok nggak enak ya, kok nggak enak gitu. Perasaannya nggak enak aja gitu. Terus pesen, kita duduk makan. Pas makan tuh kayak ada yang ngeliatin aja terus gitu. Maksudnya ngeliatin? Nggak, jadi bukan orang ngeliatin ya. Jadi kayak ada apa ya, dari belakang tuh kayak ada yang ngeliatin kita aja rasanya. Padahal belakang kita tembok gitu. Perasaanmu aja kali. Cuman nggak tahu ya, cuman akhirnya kan dari situ kita tetap makan, cuman emang nggak enak aja gitu. Tapi akhirnya nggak habis dan nggak jadi syuting di situ. Kita pulang lah. Terus beberapa minggu kemudian coba ngajak saudara gitu, saudara yang emang indigo. Oke lah, ini nih validasinya kuat nih. Oh, dirimu punya saudara yang indigo lah, yang bisa ngerasain hal-hal kayak gitu. Pas kita ke parkiran gitu, awalnya dia biasa aja, karena kan dari parkiran ke tempat itu masih jalan lagi kan. Terus pas sampai depan kayak saudaraku, udah yuk pulang gitu, cari yang lain kayak gitu. Cuman dia nggak ngasih tahu kenapa, tapi biasanya kalau kayak gitu udah pasti dia ngeliat gitu. Oh, karena mungkin dirimu sering kali ya sama dia. Iya, maksudnya sama dia. Oke. Makanya dia langsung kayak pulang gitu. Gitu. Oke. Itu tapi belum pernah kamu syuting di situ? Akhirnya enggak. Karena dari awal kita masuk aja tuh, aku masuk ke situ udah ngerasa nggak enak. Gitu. Takutnya nih, kalau aku kan biasanya kalau misalkan aku ngerasa nggak enak gitu, itu sukanya emang mereka ternyata pakai penglaris. Gitu. Gimana? Kalau aku misalkan ke tempat makan, terus aku udah ngerasa hawanya nggak enak, itu berarti tempat itu pakai penglaris. Gitu. Kalau misalkan aku ke situ syuting, kan jatuhnya aku promosiin mereka. Betul. Yang pakai penglaris itu. Aku nggak mau. Gitu. Kok kamu bisa ngomongin itu penglaris? Karena apa ya? Karena yang kayak tadi di bakso. Pas aku udah ngerasa nggak enak, aku ajak saudaraku, ternyata dia nggak mau ke situ. Kayak gitu. Dan itu udah beberapa kali aku kayak gitu. Kamu nggak ini, maksudnya takutnya perasaan kamu tuh nggak enak, apakah gara-gara mungkin kamu bad mood awalnya? Tapi kan
validasinya dari saudara itu. Enggak yang syuting berikutnya gitu loh. Kalau yang syuting makanan itu aku jarang yang di tempat kayak tempat makan biasa sih, karena aku biasa yang proper gitu loh. Yang proper. Jadi Iya, kayak iya. di resto atau makan sepat saji gitu loh, kayak gitu. Kalau yang kayak di warung-warung kayak bakso atau apa itu jarang, karena beberapa kan kalau misalkan aku mau syuting situ, aku biasanya ngerasain dulu gitu. Oke. Aku rasain dulu enak atau enggak. Karena kan itu nantinya aku bikin konten untuk orang lihat juga. Betul. Gitu. Kalau misalnya aku belum ngerasain terus aku langsung syuting gitu kan. Nah, kalau yang di bakso itu kan teman-temanku banyak yang bilang enak. Makanya aku mau langsung ke situ. Cobain lah. Iya. Nah, niatnya kalau ternyata emang enak, aku pesan lagi untuk syutingnya gitu. Oke. Ternyata pas aku makan kayak gitu ya nggak jadi gitu. Berarti kamu syutingnya di tempat-tempat apa proper itu? Apa? Kalau untuk yang endorse ya. Untuk endorse. Tapi kalau untuk buat dirimu sendiri untuk ngebantuin orang yang ini enak nih harus dipromoin nih. Itu kalau yang kayak gitu ada beberapa. Tapi yang emang udah sering aku coba. Baru kamu promoin. Kayak gitu. Ada apa lagi gangguan-gangguan yang lain gitu? Kalau untuk gangguan-gangguan paling kayak gitu aja ya. Cuman mungkin karena aku bisa ngerasain sensitif kayak gitu, aku pernah punya usaha juga. Dan aku punya usaha. Oke. Dulu. Terus diganggu. Usaha apa? Makanan. Oke, gitu. Kamu punya usaha nih? Usaha makanan? Usaha keluarga sebenarnya. Oke, usaha keluarga. Usaha keluarga. Di BSD usahanya, di ruko gitu lah, di ruko besar. Kapan itu? Itu waktu aku masih sekolah. Di sekolahmu? Ya SMK. Okay. SMK. Aku waktu SMK. Jadi gangguannya tuh berkali-kali, nggak cuma sekali. Awalnya tuh kayak bau menyan aja gitu. Setiap kita buka warung gitu ya, buka toko, itu tuh selalu di depan tuh kayak ada apa sih, kayak sesajen ya, kayak gitu. Jadi rokok kita kan hook ya. Jadi hook kan begini. Nah, ya, pojokan lah. Di pojok di sebelah sini, di tengah-tengah antara rokok satu dan satunya itu ada sesajen di situ. Yang naruh siapa nggak tahu? Nggak tahu. Karena kita nggak naruh CCTV juga kan di depan gitu. Kita CCTV-nya ada di dalam ruko aja. Terus awalnya itu aja. Terus habis itu nggak ada gangguan lagi. Beberapa bulan kemudian ada kayak gumpalan tanah gitu. Gumpalan tanah gitu. Terus kadang-kadang tanah kayak tanah kuburan tapi yang ditabur gitu di depan ruko. Gitu. Kalau yang naruh itu kita nggak ada yang tahu sama sekali. Cuman memang di antara tempat makan yang lain ya, tempat kita yang rame. Gitu. Ya. Terus habis kejadian gangguan-gangguan itu? Kalau habis itu masih ada gangguan-gangguan lainnya. Jadi tempat kita sempat ada sepi, cuman nggak lama. Sepinya tuh nggak lama gitu. Ntar rame lagi. Mungkin karena emang mamah juga kan sering banget sholat, terus kayak ya sering-sering ngaji juga lah gitu. Terus kalau yang paling parahnya tuh waktu itu aku ngerasain sendiri gangguannya. Aku lagi makan, posisi kan aku libur ya. Itu pas aku udah kerja kalau nggak salah. Itu posisi libur, aku makan di warung itu, di warung mamah. Terus makan ayam. Kalau logikanya, kalau misalkan ada belatung, posisi ayam udah dimasak, mati dong. Iya, pasti. Iya kan? Itu banyak banget keluar dari ayam itu. Bener-bener sepiring keluar. Ayam apa nih? Goreng atau kukus? Ayam goreng. Ayam goreng, Ayam goreng. Terus waktu dibelah, kan pakai sendok ya? Sendok. Dibelah gitu, itu keluar langsung banyak banget. Aku langsung teriak dong di situ posisi. Cuman emang posisi lagi sepi. Karena itu sore jam-jam orang kerja kan. Itu sepi. Terus langsung sama karyawan mama dibawa ke dapur. Pas aku lihat di dapur, nggak ada belatungnya. Sama sekali nggak ada, hilang. Real itu? Real.
itu bukan cuma aku, ada lagi customer waktu itu. Oke. Tapi emang udah langganan banget di situ. Biasanya kalau langganan tuh dia peduli. Nah, kalau kan di tempat kita kan di ruko ya. Di ruko yang dimana sekelilingnya tuh kantor-kantor. Nah, dia ini karyawan dari salah satu kantor-kantor di situ. Sering makan di situ. Terus posisi itu tongkol dia makan. Tongkol. Ikan tongkol. Iya, ikan tongkol. Ikan tongkol balado kan. Dia makan sama keluar belatung. Baik banget. Kayak gitu. Terus waktu dibawa hilang juga. Nggak ada. Kayak gitu. Jadi pas mau makan ada belatungnya. Apa yang kamu rasain waktu itu? Itu kan warungmu sendiri ya? Iya. Kayak ini siapa sih yang iseng gitu kan? Marah pasti. Aku marah waktu itu. Pasti. Posisi marah. Tapi mamah itu yang kayak udah sabar aja. Kayak gitu. Mama tuh orang yang kayak gitu. Jadi kayak sabarin aja, sabar. Kayak gitu. Kalau aku sih marah. Waktu itu aku sempet kayak pengen cari tahu siapa sih orangnya kayak gitu. Karena ada beberapa dugaan tempat makan yang aku curigain sih, gitu. Yang aku tempat makan yang aku curigain yang emang dia itu sepi pembelinya. Dan sering beberapa kali tuh kayak apa ya, ngehasut orang tuh nggak ke kita gitu, untuk gak beli di kita lah gitu. Kamu sempat dengar? Sempat, karena yang dihasut itu langganan kita. Jadi dia laporan dong kayak gitu. Karena kamu langsung kayak mikir, oh dia nih mungkin gitu. Iya, sempat kayak gitu. Jangan-jangan dia nih gitu kan. Oh, mikir jangan-jangan dia nih. Jangan-jangan dia gitu. Karena kan kelihatannya dia emang nggak suka sama tempat kita. Karena apa ya? Mungkin dia makin nggak suka tuh setelah ada beberapa artis yang makan di tempat kita juga. Oh iya, Siri apa makanan apa kamu jualan, makanan apa? Makanan rumahan aja. Makan rumahan. Iya, makan rumahan Betawi Jawa gitu. Cuman sekarang masih ada? Sekarang udah enggak. Oh, sekarang udah enggak. Aduh, pengen nyobain aku. Tapi nantinya mau aku terusin. Oke. Gitu. Ntar kalau udah buka ya datang. Siap. Info. Iya, jadi setelah ada Joshua Suherman datang, mulai tuh rame. Mulai ini gangguan itu. Jadi gangguan tuh mulai setelah Joshua datang, terus adanya Ruben tuh siapa? Itu juga datang. Ya, adanya Ruben juga datang. Itu. Menyan terus Tanah Kuburan sampai yang Belatung kayak gitu. Dan yang terus sempat ada paku. Di mana paku? Di makanan. Loh, kok bisa? Lupa, ada paku di makanan. Gimana sih? Kalau itu aku nggak tahu ceritanya, cuman mama yang ceritain, katanya ada customer itu makan di dalam makanan itu ada paku. Kayak gitu. Terus orangnya marah-marah kan, karena dia bukan yang sering makan di situ. Dia marah lah pasti. Iya, kan mungkin dipikirnya kita nggak higienis atau gimana kan. Betul. Kayak gitu. Terus sempet marah-marah juga di situ. Cuman karena yang makan di situ customer langganan, kayak mereka tahu gimana kita masaknya segala macam. Jadi biasa aja. Tapi tetap keganggu juga sih sebenarnya. Kalau kitanya iya, karena kan takutnya jadinya kayak berkurang ini pelanggan kita. Pasti, kan. Ya mikirnya gitu. Karena dia marah, ibu-ibu. Gimana sih kalau marah? Teriak-teriak segala macam. Paling benar seluruh jagat raya. Ya kayak gitu. Nah itu yang aku kagetnya paku sih. Kok bisa gitu loh. Iya paku. Tapi semua juga kaget juga sih. Pertama paku, kedua yang belatung yang udah makanan matang. Udah matang, udah dimasak. Dan itu kan goreng gitu loh posisinya. Goreng lagi kan? Terus dibuka hidup belatungnya jalan, bukan yang kayak dibuka terus di dalamnya ada gerombolan belatung, enggak, bukan yang belatung mati, jalan dia keluar dari ayamnya. Gimana nggak kaget? Aku teriak kok di situ posisi.
Gitu. Terus pas kamu emosi kan nyari tahu tuh, yang kata kamu ada warung sebelah yang menurut kamu nggak suka itu. Terus responnya dia gimana setelah warungmu sepi gitu? Kayak apa ya? Kalau responnya ya biasa aja sebenarnya. Dia biasa aja. Cuman kayak akhirnya dia jadi yang rame gitu. Oh, pelangganmu diambil. Iya, diambil. Mungkin ya, aku mikirnya gitu. Dia makanan daerah juga sih. Oh, sama kompetitor. Tapi bukan Jawa, luar Jawa. Oh, makan luar Jawa. Oh. Iya, paham. Makanan luar Jawa. Emang tuh usaha emang susah sih, Nin. Usaha makan tuh susah bener dah. Banyak banget apa ya, apalagi kalau misalkan makanan kan, kalau misalnya diganggu pasti ke makanannya itu kan. Itu yang kadang bikin customer bisa kabur kan dari situ. Betul, pasti dari pertama awalnya makanan. Kadang-kadang meskipun yang jual jahat meskipun yang jual kayak gimana makanannya enak, ya enak aja udah gitu kan. Meskipun penjualnya baik hati juga kalau misalnya ada problem di situ mah susah lagi tuh balik gitu. Oh, jadi awalnya kenapa kamu bisa ngerasain pas ketika kamu mau ngonten untuk mau syuting endorsement food gitu, kamu bisa ngerasain gara-gara itu awalnya. Oh, oke, nyambung sih aku. Nah, makanya kan aku mulai jadi food blogger itu kan setelah kejadian itu. Gitu. Gimana sekarang food bloggermu? Kayaknya rame banget tuh. Ya, kalau sekarang sebenarnya lagi aku kurangin. Lagi aku kurangin karena kerjaan biasa. Karena ada kerjaan utama. Oh, sekarang bekerja. Karena dikurangin gimana? Sebenarnya masih ada, cuman aku ngambil yang bisa weekend aja. Gitu. Kayak gitu. Paling kalau misalnya weekday ya yang bisa malam. Gitu. Emang nggak bisa disembari apa gitu, nggak bisa, harus fokus ya kayak gitu ya? Apa? Food blogger gitu. Kalau food blogger lebih ke apa ya? Kan kalau weekday aku kerja kantor. Jadi ya paling weekend gitu. Tapi kadang waktu itu sempat weekend ke 3 tempat langsung. Jadi bawa baju aku, bawa baju ganti kayak gitu. Riweh nggak sih kayak gitu? Jujur sih riweh, tapi karena aku suka, jadi enjoy aja. Kalau endorsement tuh banyak permintaan aneh nggak sih? Kalau mereka nge-reach out aku langsung, itu harus ngikutin ini aku. Kayak misalkan mereka bayarannya, misal aku ngasih red card nih. Red card itu kan ada yang kayak red card sekian, itu untuk satu video reels aja. Tanpa mirroring atau apa kayak gitu. Dan kalau untuk SOW-nya gitu ya paling kayak misalkan revisinya cuman 1 kali atau gimana. Terus misalkan kalau bikin video aku maunya ya review jujur gitu. Aku nggak mau yang ngebohongin. Semua jujur berarti reviewmu? Ya, aku jujur. Oke, keren. Enggak, pasti kan ada kan beberapa. Kalau pernah lihat di videoku aku ada sempat ngomong ini rasanya biasa aja. Sumpah aku ngomong gitu. Jadi ada beberapa menu makanan aku bilang kayak yang ini saya biasa aja gitu, tapi yang ini enak kayak gitu. Aku nggak mau jujur kamu ya. Aku nggak mau yang ngebohongin. Iya sih bener gitu. Sih, karena kan bakalan menarik pelanggan untuk datang sih gitu. Kalau misalnya nggak enak berarti resikonya bukan di kamu kan. Iya. Tapi aku nggak cuma endorse sih, yang aku datang langsung aku bayar ada. Maksudnya gimana tuh? Jadi aku emang beli. Oh, emang kamu beli dan suka? Iya. Nah, kalau aku tuh orangnya, misalkan aku ke situ yang emang aku udah ngerasain enak, gitu. Kayak tadi bakso, kan aku tadi mau syuting, ternyata kayak gitu, akhirnya nggak jadi. Nggak jadi, mending enggak lah ya. Iya, gitu. Mending enggak daripada aku ngepromosin yang dia main dukun kan. Dosa aku ntar. Betul. Keren kamu nih, kerenin. Kirain aku mikirnya itu kamu maksain untuk konten gitu loh. Oh enggak. Aku enggak. Kalau tak maksain untuk konten ya jahat lah. Gitu. Tapi kan nggak semuanya bakso loh ya. Iya, nggak semuanya. Cuma ini kebetulan aja di tempat bakso di daerah mana? Di situ lah ya. Di Serpong. Daerah Serpong, cuman aku nggak bisa nih ngasih tahu detailnya. Tapi pernah kamu nyobain bakso yang enak di mana? Di BSD ada. Di mana itu? Tadinya tuh BTC. Nah, di belakangnya. Apa nama baksonya? Kok BTC sih? Giant. 6 baksonya aku lupa lagi.
Udah lama nggak ke situ. Itu enak tuh. Enak. Wah, ini Itu langganan keluarga aku ya, guys. Wih. Dari almarhum mbahku udah makan di situ. Wih, berarti udah bener enak nih. Itu enak banget. Nah. Terus Gitu. makanan apa lagi? Yang enak. Kalau misalkan enak, tahu bubur Hongkong nggak? Bubur Hongkong di di Vote Gading Serpong tuh enak banget. Vote enak banget di Gading Serpong. Terus ada juga bakmi di Tebet. Itu sebenarnya itu bukan yang tempatnya nggak gede, cuman ada 2 meja aja, tapi itu enak banget karena dia mie-nya itu bikin sendiri. Ya. Dia bikin sendiri. Pernah tahu. Itu enak banget gitu. Oke. Kalau itu aku beli. Kau beli nggak apa-apa lah, beli lah orang. Iya, aku beli itu, aku nggak di endorse beli. Jadi siapa tahu abis ini di endorse. Boleh. Waktunya susah sekarang waktunya. Weekend doang bisanya. Selain yang kamu sebutin itu yang suasana nggak enak kayak bakso, itu ada lagi nggak? Selain itu? Kalau yang suasana nggak enak itu nggak cuma bakso, ada beberapa tempat. Di mana itu? Ada yang di Jaksel juga. Cuma aku nggak bisa ngasih tahu lagi. Iya, jangan. Ya itu kayak tempat makan, ya kayak apa ya? Ayam goreng. Iya, gue mikirnya ini nih karena ada, tapi katanya beda. Ayam goreng dia, rame. Oke. Gitu kan, rame pas aku datang, sama ngerasanya nggak enak. Dan rasanya biasa aja, aku ngerasain. Tapi Rame. Cuman nggak tahu kenapa teman-temanku pada bilang enak. Cuman aku sendiri tuh aku ngerasain kayak biasa aja. Bahkan ngerasa alot. Ada yang tahu nggak di Jaksel nih? Nggak jauh dari sini loh. Banyak jual ayam banyak di sini. Emang sih ada sih beberapa, emang mungkin teman-teman juga ngerasain ini biasa aja tapi kok rame gitu kan, pasti ada. Anehnya itu teman-teman rasanya enak, aku biasa aja. Yang di bakso juga kayak gitu. Di bakso juga sama. Teman-temanku bilang enak, cuman pas aku nyobain biasa aja. Emang lidahmu kayaknya susah dah lidahmu itu. Emang bener kamu jadi food blogger kalau kamu ngomong enak. Apa gini? Takutnya enak menurut kamu doang. Biasanya enak menurut lidahmu itu enak banget gak buat teman-temanmu yang lain? Kalau saudaraku, misalkan adikku bilang enak juga. Yang kayak aku bilang ya Vote, bubur Hongkong. Bubur Hongkong itu aku bawa pulang juga. Posisi di situ ada teman-teman adikku, ada saudara juga. Pada bilang enak. Aku bilang enak gitu. Jadi beberapa orang kalau kamu ngomong enak berarti enak gitu. Enggak, takutnya kan ada salah satu teman kita. Wah, enak masa biasa aja emang. Siapa tuh? Ada. Kalau masak semuanya dimasukin apalah itu lagi. Ada di situ. Enak, dia mempromosikan masakan dia enak. Oh, masakannya. Rasanya nih apa? Nah, takutnya lidahnya menurut lidahmu aja. Lidahmu aneh gitu mungkin ya. Oh, nggak taunya menurut kamu enak dan kamu bawa pulang, kamu kasih saudara-saudaramu juga enak juga. Enak. Berarti valid kan? Valid. Gitu. Kan kasihan nenek udah capek-capek pakai wifi tetangga nontonin wifi tetangga. Kontenmu di Instagram gitu kan. Kalau misalnya nggak valid kan kasihan gitu. Tapi aku ngeliat kontenmu sih keren sih. Salut aku. Niat banget bos, niat gitu dan seru dan tahu sih kalau ini benar jujur sih gitu. Dirimu gue dapet info nih dari temanmu Sabil tuh. Dirimu dulu sempat punya gangguan waktu kecil apa sih? Maksudnya pengen ngeliat orang menggendong bayi gimana? Itu di SD. Gimana ceritanya? Nah, kalau di SD itu posisi aku tuh lagi, kalau misalkan puasa tuh ada kayak apa? Pesantren kilat. Ada pesantren kilat gitu. Tapi posisi kalau di SD ku nginep. Iya. Biasanya kalau sekarang cuma dari pagi sampai sore. Kalau dulu aku nginep gitu. Pas dari pagi sampai sore nggak ada apa-apa, biasa aja. Tapi mulai dari setelah maghrib. Setelah maghrib tuh mulai kayak kalau aku ngelihat itu ada cewek. Jadi kan di sekolahku tuh ada 5 SD, satu lingkungan. SD 1, 2, 3, 4, 5. Aku SD 1. Jadi bentukan SD ku tuh
letter L. Ini SD 1, SD 2 tuh letter L juga. Oh iya, siku-sikuan gitu lah. Tapi SD 2 ini ada bangunan terpisah lagi. Gitu. Ada untuk 3 kelas lagi. Jadi terpisah dari letter L itu. Kalau SD 2. Nah, si cewek ini di SD 2, bukan di SD ku. Posisi aku itu pas abis maghrib, aku duduk di depan kelas. Aku kelas 6 SD itu. Duduk di depan kelas itu kan paling pojok ya. Paling pojok itu deket lapangan yang dimana bisa kelihatan SD 2. Terus pas aku duduk itu di depan kelas, posisi kan depan kelas tuh kayak ada apa ya, tembok yang untuk duduk. Di situ aku ngelihat si cewek ini. Cewek ini gimana? Si sosok ini. Oh, aku jadi cewek nggak cewek apa? Si sosok ini tuh aku melihat dia tuh ngegendong kayak bukan bayi ya, kayak balita, udah ngerangkak gitu loh. Dia nggak pakai yang bukan yang kayak kunti gitu ya, pakai putih itu bukan, pakai baju biasa, kayak baju biasa, cuman kotor. Nah, untuk mukanya tuh nggak kelihatan karena gelap kan, mukanya nggak kelihatan. Tapi tuh kayak aku ngeliat kayak ada cairan-cairan netes gitu loh, dari sini kayak terus gitu. Keringet? Nggak tahu keringet ya, mungkin keringet, cuman aku nggak tahu, kayak netes-netes gitu. Terus bayinya tuh digendongnya gini, gitu, ngebelakangin aku bayinya. Jadi aku nggak kelihatan muka bayinya, gitu. Jalan dia dari letter L itu, jalan gitu. Jalan napak, bener-bener napak. Terus dia ke belakang gedung yang SD 2 yang misah itu, ke belakang gedung situ. Nah di belakang gedung itu ada sumur tua, yang katanya emang situ angker. Terus kamu ini apa namanya? Pas ngelihat itu, perasaanmu gimana? Tahu kalau itu sosok yang tak terlihat? Aku awalnya kaget, gitu kan, kaget. Siapa nih gitu kan? Kok bawa anak malam-malam? Karena di situ kan posisi abis maghrib, dan yang pesantren kilat tuh cuma SD ku. SD 2 nih nggak ada pesantren kilat. Kan kita mikir siapa nih gitu kan, yang malam-malam ke sekolah, terus dia tiba-tiba jalannya tuh ke belakang gedung itu, sumur itu. Iya, ke sumur itu. Terus habis itu aku pas itu kayak nggak mikirin itu lagi. Terus pas sekitar jam 9-an itu anak-anak yang lain ini pada main ke area sumur gitu, teman-temanku. Jam 9 malam? Jam 9 malam. SD? Ngapain? Kan kita nginep di sekolah. Iya, main ke sumur? Bukan main, jadi main kayak bolak-balik nyenterin sumurnya, kayak gitu. Iseng lah ya. Ya iseng gitu kan. Terus tahu-tahu ada satu anak teriak katanya ada bayi, kayak gitu. Ada bayi kayak gitu. Tapi bayinya itu katanya ngerangkak, tapi mukanya tuh hancur. Kayak gitu. Habis itu yang ngeliat nangis. Langsung demam dia. Anaknya. Nangis parah, terus akhirnya guru-guru kan nyuruh kita masuk ke kelas tidur. Gitu. Nah, pas di kelas itu kita dapat gangguan juga. Apa itu? Jadi kan posisi kelasku kelas 6 yang di pojok tadi kan. Itu pas kita mau tidur, pada nggak bisa tidur karena pada ngeliat yang bayi itu kan. Terus akhirnya tidurnya ngegrombol gitu kan. Terus gorden di kelas tuh ditutup semua sama kita karena takut kan. Tapi karena di depan itu ada lampu, kita kayak ngelihat bayangan cewek yang aku lihat di depan, kayak jalan gitu, gitu, terus hilang gitu. Terus kamu nggak teriak gitu? Kita diem karena kayak kalau kita teriak yang ada dia masuk gitu, kita mikirnya. Oh ya. Namanya masih kecil kan, masih SD. Jadi kayak kita ada yang nangis di dalam, bener-bener nangis gitu. Terus setelah itu sekitar mau jam 12-an, aku belum bisa tidur juga di situ. Jadi kan itu tadi di sebelah kanan kita yang cewek itu. Sebelah kiri kita itu kayak ada bayangan hitam. Gitu. Kayak bayangan hitam dari jendela juga, kayak bayangan hitam. Tapi kayak apa ya? Kalau misalkan apa sih, kayak berbulu gitu loh. Hitam gede terus kayak berbulu gitu. Apa ya? Mungkin yang bisa disebut
Apa gendruwo? Oh. Mungkin gendruwo. Gendruwo. Mungkin gendruwo, cuman kita nggak tahu karena kan posisi tirainya kan ditutup kan. Tirainya ditutup jadi kita ngeliat cuma bayangan. Gitu. Terus yang ngeliat tuh aku dan 3 orang kayaknya yang lihat karena belum tidur. Gitu. Jam berapa itu? Jam 12-an kayaknya. Jam 12 bocah belum tidur. Oh. Jam 12-an. Ngapain? Karena aku masih kebayang-bayang yang cewek tadi. Oh iya kebayang. Gitu. Karena kalau kayak aku merem tuh kayak langsung kebayang. Jadi takut gitu loh. Iya. Nah, pas setelah berapa ya, jam 3-an lah kalau nggak salah. Aku tuh kebelet kencing. Jam 3 aku kebelet kencing. Aku kamar mandi, jadi posisi itu kamar mandi di pojok. Jadi kelas 6, kelas 5, ruang guru, UKS, terus kamar mandi paling pojok. Itu aku dari kamar setelah kencing, dari kamar mandi mau ke kelas. Jadi aku ngeliat ke pohon beringin yang ada di tengah-tengah sekolahku. Yang hitam tadi di atas itu. Kamu sama siapa itu jam 3 tuh? Aku sendiri. Wah, serius? Serius. Karena udah pada tidur dan pada nggak mau nemenin. Guruku nggak ada di kelas. Guruku tuh tidurnya di ruang guru. Lah, gimana ceritanya? Iya, kayak gitu. Jadi ya udah aku ngeliat ada di atas itu, terus kayak matanya tuh merah banget gitu. Aneh kamu, aneh. Kok aku yang aneh? Enggak, maksudnya sekolahmu aneh juga gitu. Masa di anak SD nggak dijagain sama gurunya sampai jam 3 pagi kencing sendirian? Karena aku kayak udah, maksudnya aku kan tadinya nahan gitu kan, terus udah nggak bisa ketahan, akhirnya ya udah aku sendiri gitu. Terus pas kamu ngeliat itu tuh kabur aku langsung, abis sholat subuh aku langsung nelpon papa minta pulang. Jadi serius sih. Oke, thank you Vanin ya. Iya. Sebenarnya masih banyak sih yang diceritain dia. Yang waktu apa? SMK juga ada. Ya, SMK, tapi aku pernah SMK yang di temenmu itu yang kena gangguan gitu. Lebih tepatnya ini ya, kesurupan massal. Kesurupan massal sama ini nih yang kena guna-guna. Oh, kena santet. Oh, yang ini dikirimin santet. Dikirimin, dapat kiriman. Oke, itu kita bakalan tayangin. Kita bakalan datengin temennya temenmu ya? Itu adeknya pacarku. Adeknya pacarnya, guys. Adeknya gitu. pacarku itu. Oke, Vanin, makasih banyak. Semoga di kerjaanmu yang baru ini kamu betah. Amin. Dan bosmu menaikkan gajimu berlipat-lipat. Gitu Semoga kan? amin ya Allah. Dong, gitu. Terus kamu dapat maksudnya jabatan yang lebih tinggi lah. Gitu. Terus foodmu tuh jangan lupa, itu bagus banget. Jangan weekend doang. Ya, rencananya aku sebenarnya ya, setelah kalau misalkan nanti udah habis kontrak, aku rencana nggak mau ngelanjutin. Nggak mau lanjutin apa? Kerja, karena aku mau lanjutin food bloggerku. Oke. Karena food bloggermu keren, serius. Nonton aku. Makasih. Dari sambil nonton. Ya, gitu aja kali ini ya. Makasih banyak ya. Pokoknya sukses buat dirimu. Ya, amin. Makasih. Ya, sama-sama Vanin. Buat teman-teman semuanya yang punya kisah menyeramkan apapun itu, bisa kirim email di sini nih. Dan cantumin nomor WA-mu juga biar tim kami itu pas ngubunginnya nggak bingung. Gitu. Tetap di Jendela Malam. Awas jangan dibuka.